Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah ada bintang tamu yang hadir di samping saya. Selamat malam Emma Waroka. Selamat malam. Terima kasih Mbak Emma hadir lagi di Menembus Mata Batin. Makasih. Punya pengalaman mistis lagi nggak yang menyeramkan dan nggak bisa dilupain sampai sekarang Mbak Emma? Iya, aku pernah ketemu sama arwahnya nenek-nenek waktu lagi syuting. Arwah nenek-nenek? Iya. Gimana ceritanya? Jadi kita lagi syuting tuh di rumah besar di daerah Cinere, dan di rumah itu udah nggak ada penghuninya, cuma dijaga aja sama orang gitu. Jadi nggak ada keluarga yang tinggal di situ. Tapi pada saat aku syuting dan udah selesai semua, udah mau pulang, terus mobil juga udah di depan, supir udah standby, asisten aku lagi masukin barang ke bagasi mobil. Pas aku keluar, ada nenek-nenek yang duduk di depan pintu. Jadi kayak ada tangga gitu. Terus dia kurus, pakai daster, duduk diem aja. Pas aku keluar, dia berdiri. Berdiri terus kan aku kan ngebantuin asisten juga ya, masukin ke bagasi. Dia di samping aku. Hah? Bener-bener itu nyata banget aku ngelihat, tapi kok ya aku tuh nggak bisa ngomong. Cuman kayak gitu. Itu di samping ngapain? Dia ngeliatin aja? Dia ngeliatin gini. Sampai aku masuk, asisten aku masuk di sebelah, aku duduk masuk di sebelah kanan, di belakang supir. Dia ngeliatin di jendela gitu. Nah, pas udah jalan, karena aku juga nggak ngomong apapun, pas udah jalan kira-kira hampir 20 meteran gitu, aku bilang ke supir aku sama ke asisten, ya ampun nggak pamit kita sama si nenek-nenek ya. Terus kata supir aku, nenek-nenek yang mana mbak? Gak ada yang ngeliat? Gak ada yang ngeliat satupun. Gak ada yang ngeliat. Jadi aku emang, ya lumayan sih sering dikasih lihat yang kayak gitu. Itu kalau ngeliat kayak gitu nggak serem tuh, apa karena udah terbiasa? Enggak, pas lagi ngeliatnya nggak takut karena kayak orang. Udah Bener-bener lewat? kayak orang banget. Cuma pas udah lewat, baru kan aku inget. Itu aku bilang, loh kok kita tuh nggak pamit sih tadi dianterin sama nenek-nenek. Hah? Nenek-nenek yang mana Mamski? Gitu. Tapi emang beneran seperti orang biasa? Kayak orang biasa. Kalau ini Kayak orang sebenarnya biasa, makhluk gaib cuman atau apa? memang nggak ngomong. Diem aja gitu. Berdiri terus ngeliatin gitu. Duh, Mbak, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada yang ikut-ikut di sini ya? Mudah-mudahan nggak ada. Jangan sampai ya Allah. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela mencelakakan orang tuanya demi melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tomo. Itu di belakang kenapa ya? Kenapa sih? Ah, Partisipannya mah? iya. Ya lah. Dia nggak bisa masuk, nggak bisa ikut. Lah. Mas Tomo. Mbak Emma bisa ikut nggak? Ini tiba-tiba kesurupan atau gimana? Aku masuk. Ini dari tadi dia kayak gini. Yang tadi suara batu-batu kakak tadi dia. Duh. Pas masuk, Ini diapain? Ini kenapa tiba-tiba dia kayak gini? nggak ngerti juga nih. Tolong panggilin Roy aja deh. Mbak Emma, tolong panggilin Roy aja deh. Mbak Emma, kamu jangan sendirian di sebelah sana, Mbak. Tolong panggilin Roy aja deh. Ayo, tolong panggilin. Mas Tomo. Mas Tomo. Aduh. Mas Tomo kalau bisa dengar saya, tolong tahan dulu Mas Tomo. Roy-nya ada di mana? Dipanggil. Mas Tomo bisa dengar saya ya? Tahan. Jangan. Ini siapapun yang lagi ada di badannya Mas Tomo. Roy, Mbak Emma jangan di sebelah sana deh. Ini dia saya udah masuk ke dalam tiba-tiba udah kayak gini nih, kenapa ya Roy? Tunggu. Siapa kamu yang masuk badan?
sadar. Keluar dari badan ini. Saya butuh air nih tampaknya. Air? Saya butuh. Air. Saya butuh. Boleh minta air nggak? Teman boleh minta air? Air. Aduh kaget. Dia masih belum bisa lepas ya? Aduh. Keluarga. Mas Tomo kalau bisa dengar kami, boleh fokusin pikirannya jangan keluar dari ruangan ini. Kumpulin energinya Mas Tomo. Mas Tomo dilawan. Apapun yang coba menguasai kepala, pikiran, dan Dia udah sadar badannya, nih. tolong dilawan Mas Tomo. Dia udah sadar nih. Udah nyadar ya? Pinjam jarinya lagi dong. Udah sadar Mas Tomo? Udah sadar. Mas Tomo bisa dengar saya ya? Bisa nggak tuh? Dah, selesai. Saya dengar Mas. Kamu udah sadar kan? Sakit ya? Mohon maaf ya. Dia jadi gini loh, setengahnya dia itu makhluk halus, setengah dia itu Mas Tomo. Tadi begitu proses keluarnya emang nyakitin dia ya? Nyakitin badan. Sakit. Sudah baik. Udah, bisa dengar Mau saya. minum air gak? Nih. Mbak Emma boleh deketin Mbak. Aman nih. Kita bisa ke dalam set. Bisa. Kita ke dalam ya. Bisa Mbak Emma berdiri. takut ya? Mbak Emma gak lagi datang. Masih Oh, gemetar enggak, ini. udah bersih. Baru. Masih gemetar. Yaudah, yuk. Ayo, berdiri. Ayo ikutin Roy, Mbak Emma yuk. Kita masuk ke dalam. Apa yang dirasain tadi si Mas Tomo? Baru awal masuk seperti gimana? Ya kayak ini aja mah. Ngerasa panas aja, hawanya panas. Sebelah sana Mas. Ini sekarang gimana rasanya? Kalau panas sih masih ada. Awal panas terus pusing. Tadi kenapa tiba-tiba di situ kayak kesurupan karena ada yang masuk bengong atau memang itu makhluk yang biasa ngikutin Mas Tomo? Ya sebenarnya sih emang saya tadi agak bengong juga sih ya. Bengong. Justru satu, Mas Tomo itu diikuti oleh makhluk gaib yang Iya. jahat. Kamu melihatnya makhluk seperti apa ya Roy? Makhluknya menyeramkan dan justru malah dia tidak tahu ini datang dari mana. Tapi ternyata Mas Tomo itu menyimpan rahasia di mana dia itu sebenarnya dijagain sama makhluk halus yang serem. Yang tadi masuk ke dia itu Tuh, makhluk itu. bisa jadi seperti itu ya. Ini sering kayak gitu, tiba-tiba kesurupan gitu. Sering. Belakangan ini sering. Awal ceritanya dari mana? Kenapa tiba-tiba sering kesurupan? Ya sebenarnya sih awalnya dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Coba-coba melakukan ritual gitu. Iya. Datang ke mana? Ya, jadi awalnya sih orang keluarga saya gitu ya, terutama orang tua saya. Mentang-mentang keluarga saya miskin,
Gitu, keluarga saya orang nggak punya, jadi kesel aja ngedenger hinaan-hinaan dari tetangga, dari teman gitu. Apalagi saudara dekat ya. Jadi kayak yang emang gimana ya, buat kesel aja gitu. Buat kesel, buat sakit hati juga. Nah, jadi saya berpikir ya gimana caranya untuk buat keluarga saya tuh makin dihargai. Dengan cara ya itu, ikut ritual itu. Hinanya itu gimana sih sampai Jadi gini, saya boleh ngerangkum ya ceritanya mungkin ya. Alih-alih ingin pergi ke tempat orang pintar untuk dihargai oleh keluarganya, namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak makhluk yang nempel sama dia tanpa disengaja. Seperti itu bukan? Iya. Itu karena ritualnya dia. Makanya nempel. Mbak Waroka, kamu merasakan sesuatu tidak di sini sekarang? Takut aja. Kayak aneh. Semakin kamu takut ya, Nggak itu boleh ya? semakin gampang Masuk apa namanya, gampang bukan kesurupan, gampang ke halusinasi. Halusinasi. Jadi ngelihat dia, Pikirannya dipengaruhi iya jadi. kayak ngelihat spidol, ngelihat ular, Oh. kayak gitu hal yang halusinasi, betul. ya halusinasi sih sebenarnya. Saya mau tanya, Roy, makhluk yang kamu gambar ini apakah yang tadi masuk dalam badannya Tomo? Nah, saya mau nanya nih, kebetulan Bayu nanya itu juga. Kamu punya nenek ya? Ada punya kalau nenek. Nenek punya. Ada. Ada. Sudah meninggalkah? Sudah lama. Saya melihat di tubuhnya Mas Tomo, melihat nenek-nenek menyeramkan sekali. Karena mungkin memang sudah apa ya namanya? Sudah meninggal. Tapi bisa apa itu namanya? Bajunya Sosok nggak ada, tinggal tulang rusuknya aja itu. Sebenarnya tuh ya si Mas Tomo ini punya simpenan gaib tahu, punya apa namanya kekuatan gaib yang mungkin orang lain nggak punya. Dan kebetulan aja nih neneknya dia ini kayak bisa ngelindungin Mas Tomo dari hinaan, bulian, cacian. Kalau orang yang ngehina dia besokannya langsung kesandung atau kesandung kasus. Oh, sial aja Oh, gitu. Iya, kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Saya curiga ini nenek ini. Baik dong. Sebenarnya baik, tapi tidak baik buat kita gitu loh. Oh, Kayak, iya. 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 Iya, jadi Baik buat malah dia, baik tidak baik buat Iya. kita. Over possessive. buat dia baiknya. Baiknya buat dia. Tapi justru bisa mencelakai orang lain ya. Iya dong, pasti. Apa yang dikatakan Mas Mas Roy. Roy ya, betul juga gitu. Jadi ada satu segi positif ya, yang dua segi Apa? negatif. Yang negatifnya itu saya mungkin kadang nggak bisa kontrol diri. Maksudnya? Saya sadar, cuman tangan dan kaki saya itu ya seolah-olah bukan saya yang ngegerakin. Kamu dong kuncinya penggerak. Tapi otak saya sadar gitu. Kadang-kadang saya di rumah sering marah-marah sendiri atau ngelempar barang tiba-tiba gitu. Sebenarnya ya, jujur ya, orang-orang yang diikuti biasanya memang pemarah. Tapi kan kamu punya kontrol dan punya semacam kayak bekas gitu ya untuk tidak marah gitu. Ya, walaupun saya tahu kamu dijagain, tapi jangan jadiin ini alibi. Iya. Ngerti kan, Bay? Jadi sebenarnya dirinya Mas Tomo sendiri yang harusnya mengendalikan, tapi nggak mengendalikan. Jadi seolah-olah dia yang melakukan. Tapi makhluk ini yang bisikin Tomo terus ya. Roy? Iya. Saya pernah ke orang pintar. Ngapain? Pernah ke orang pintar ya gitu, ikut pesugihan supaya Sugihan. cepet kaya. Pesugihan gimana tuh? Sugihan, iya makanya Yang ada di sebenarnya. suatu tempat gitu ya supaya cepet kaya. Gimana ritual? Berhasil apa? Ya, Jadi kaya? yang saya rasain sih makin kesini ya nggak ada efek apa-apa ya, itu justru saya malah Marah-marah. sering didatengin yang aneh-aneh gitu. Itu ritualnya gimana sih, Mas Tomo? Dia kayak semacam ikut pesugihan. Iya, seperti gitu. apa yang dilakukan? Ya muja-muja gitu kan, kadang ada yang ke siluman. Maksudnya muja gimana nih? Saya nggak Dikasih ngerti. sesuatu kah atau apa gitu, jimat atau yang untuk dimandiin, disimpan Ya, atau ada pesugihan-pesugihan kayak Ya. apa? Betul, dimandiin. Hah? Dimandiin juga.
Dimandiin pakai apa? Pakai kembang, terus ada juga jimat-jimat. Mbak Emma pernah lihat makhluk kayak begini? Enggak sih. Sepanjang hidup. Enggak, yang aku lihat tuh nggak pernah muka serem gitu. Yang aku lihat kayak orang. Iyalah. Kalau yang kayak gini serem banget. Ini saya curiga dari mantan keluarganya. Kerabat. Masih ada hubungan darah gitu. Itu kenapa? Leluhurnya dia gitu. Saya bilang sih neneknya ya. Neneknya. Coba aja isengin dia. Ah nanti Dia neneknya pasti marah. keluar ya. Iya, malas. Kita bisa memancing, biasa yang kayak kita lakuin. Kita buat satu trap pancingan, Biar kemudian kita keluar kan, Hmm. terus di cleansing. Tapi masih bisa di cleansing, maksudnya dalam tahapan yang bisa dikendaliin nggak, Roy? Nah, itu saya tidak bisa jamin. Mana tahu ya kita. Ya. Kamu mau mancing dia keluar? Jadi gitu. Ya, secara prosedur sih biasanya gitu. Kalau kita membuat trap jebakan, kemudian keluar, lalu kita tangkap dan kita bersihin secara baik-baik. Kalau misal dia tersembunyi, ya nggak maksimal. Biasanya kita kan buat Iya, seperti iya. itu ya. Kita bikin dia keluar, lalu kita masukin ke dalam, kita masukin dogma-dogma, paradigma dan cleansing ke orang tersebut, tomo. Mau nggak dia tuh? Nah iya makanya. Mas Tomonya bersedia nggak manggil dia nih, arwah ini yang Iya. biasa ngikutin Mas Tomo? Bersedia asalkan ya saya bisa normal lagi gitu. Itu tujuannya Iya, datang ke sini. soalnya yang saya alami ya, mungkin pertama saya teriming-imingi oleh yang kayak gitu ya. Saya pengen kaya, pengen ini. Karena apa? Karena supaya keluarga saya nggak terhina gitu ya. Tapi yang ada makin kesini makin terpuruk. Keadaan keluarga saya berikut saya. Jadi nggak membaik juga perekonomiannya? Nggak membaik, malah terpuruk. Malah ibu saya sering sakit-sakitan. Sering Tapi kan yang sakit-sakitan. bisa- Terus saya sering kesurupan juga. Tapi yang bisa mengendalikan ini kan sebenarnya Mas Tomo sendiri kan, memanggil, berkomunikasi dan pergi jauh-jauh, jangan ganggu saya ya harusnya. Ya tapi Ketika waktu pas lagi kesurupan, udah mulai masuk nggak enak nih. Please lu jangan ganggu gue punya kehidupan sendiri. sering saya pakai bahasa sendiri sering ya, bahasa tubuh saya sendiri gitu, bahasa hati. Kasian Kadang kalau suka lihat kamu tadi kesurupan pakai kayak baca-baca juga, tapi tetap Iya kan begitu. Saya nggak dia bisa nahan kosong, ini ya. nggak sempet untuk baca-baca, udah keburu Langsung masuk kayak aja, tadi. langsung. kadang-kadang saya juga suka ngeliat gitu. Ngelihat yang seperti ini. Ya, kadang ini, kadang yang satu lagi yang saya puja kan dari Satu siluman lagi? kera. Ada sih Kayak gimana? juga. Nih pertanyaan saya, kamu memuja ya berarti? Iya. Tomo pasti nggak ada pasangan ya? Nggak. Oh, Itu ada hubungannya juga, Roy. iya. Dijagain. Tapi over posesif ya? Iya dong. Sampai Begitu ada yang pasangan deket, segala. Nggak boleh Nggak juga. boleh Langsung gitu. Ya. diusir, dijauh. Benar apa kata Mas Roy? Ya. Benar kan? Jadi dulu pesugihannya itu ya itu saya berhubungan badan sama makhluk halus. Gimana caranya? Ada caranya, ada. Makhluk halusnya seperti apa? Ya setengah manusia, setengah siluman. Itu kalau setelah melakukan hubungan badan dengan makhluk halus itu apa yang terjadi? Ya yang terjadi biasa aja. Enggak, maksudnya apakah ada perubahan yang diinginkan jadi benar jadi kenyataan? Dah, terus Awalnya apa? belum apa ya, karena masih awal-awal gitu ya. Aha. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Belum terasa mungkin harus terus gitu ya. Jangan-jangan Ini sering. Dia tuh Sering. kayak kecanduan juga ya. Sering. Sering. Itu Roy, makhluk yang emang diajak bersetubuh sama Mas Tomo itu bisa kita panggil, kita hadirkan nggak malam ini? Iya yuk kita panggil arwah penasarannya itu ke dalam sini yuk. Oh, shit. Ada ritual tertentu nggak untuk manggil dia supaya datang? Bawa sesuatu nggak? Panggil aja sekarang, ambil lilin deh ke Ada di sana. belakang saya bawa sesuatu. Ayo, oke, sebelum kamu ambil barang situ, kamu ambil lilin 5 deh di sini. 5 lilin. Ambil 5. Buat menjaga kamu juga biar nggak terlalu 5, Iya, kebagusan. silakan. Mbak Emma baru tahu kan Aduh, pertama kali di sini. Heeh. Maksudnya berhubungan badan Iya, dengan iya. hantu. Aneh banget sumpah.
Kalau Emang Sering ada lagi. logika ya? Tidak ada logikanya ya? Soalnya di dalam keadaan sadar tuh. makanya beberapa kali kan partisipan yang datang perempuan ya, Roy. Iya. Ini Dia cowok di studio ya? genderuwo. Ini Ini justru cowok. cowok yang Berarti memang tidak mengenal gender. Gila serem ke banget ruangan sumpah. gelap, dia nggak tahu, dia nggak ngeliat. Itu siapa? Siluman apa? Ini kan neneknya kan? Iya, neneknya serem ya. Tahu neneknya serem Nanti banget. kita tanya, neneknya meninggal umur berapa? Sama sebelum Hah? Saya Hah? Lagi proses panggilannya. Aduh.